Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Sukma NIM 161 serta teman saya Vega NIM 187. Saya Jian NIM 180. Nah, kami di sini ingin membahas tentang materi sejarah pemikiran ekonomi Islam dari zaman Rasulullah hingga zaman kontemporer atau sekarang. Nah, bagaimana sih pemikiran para tokoh dari zaman dulu hingga zaman sekarang? Pengen tahu? Stay tuned. Yang pertama, masa Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidin. Saat awal di Madinah, Rasulullah mulai membangun fondasi perekonomian untuk umat Islam dengan beberapa inisiasi. Yang pertama, membangun masjid. Perlu teman-teman ketahui bahwa pembangunan masjid ini selain digunakan sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai pusat keislaman, di mana hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir penggunaan dana untuk pembangunan gedung. Nah, yang kedua, Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor agar saling membantu satu sama lain. Nah, yang ketiga, Rasulullah membuat pasar milik kaum muslim sendiri. Hal tersebut dikarenakan pusat perekonomian pada saat itu dikuasai oleh kaum Yahudi, di mana di dalamnya terdapat kecurangan atau riba, sehingga Rasulullah SAW membuat pasar untuk kaum muslim sendiri. Setelah Rasulullah SAW wafat, ada 4 sahabat beliau yang disebut Khulafa al-Rasyidin mengungkapkan pendapat mereka tentang perekonomian. Nah, yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau melaksanakan kebijakan ekonomi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau juga sangat memperhatikan akurasi penghitungan zakat. Hasil pengumpulan zakat ini dijadikan sumber pendapatan bagi negara yang dikumpulkan di Baitul Amal sebelum didistribusikan dengan prinsip kesamarataan. Yang kedua, masa Umar bin Khattab. Beliau mengembangkan sistem ekonomi berdasarkan keadilan dan kebersamaan. Beliau juga menetapkan kebijakan kepemilikan tanah, menetapkan usyur atau cukai kepada para pedagang non-muslim dari luar negeri Islam yang berdagang di negeri Islam. Yang ketiga, ada masa Utsman bin Affan. Pada masa ini, ekonomi berkembang sangat cepat dengan menerapkan prinsip politik dalam berekonomi. Salah satunya penentuan pajak dilakukan secara adil. Pada masa Utsman bin Affan ini juga beliau mendirikan lembaga keamanan negara atau armada laut dan polisi pengamanan, pembangunan saluran air dan jalan, serta mengimplementasikan keadilan hukum dengan membangun gedung peradilan. Nah, yang terakhir, yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Beliau mendesain ulang pemerintahan dengan mengganti titik pemerintahan dari Madinah ke Kufah dan mencetak mata uang Islam sendiri. Setelah masa Rasulullah dan Khalifah al-Rasyidin, kita memasuki periode pertama, masa awal Islam hingga 1580 Masehi. Nah, pada periode pertama ini ada pemikiran dari 5 tokoh, di antaranya Zaid bin Ali. Pada masa Zaid bin Ali ini, dalam perdagangan diperbolehkan menjual barang secara mengaksur atau kredit dengan harga lebih tinggi dari harga tunai. Transaksi tersebut syah atau dibenarkan jika didasari prinsip saling ridho antara kedua belah pihak. Nah, yang kedua ada Abu Hanifah. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Abu Hanifah adalah salam. Beliau meragukan akad ini yang dapat menimbulkan perselisihan antara pembeli yang membayar tunai dengan penjual barang. Abu Hanifah mencoba menghilangkan permasalahan ini dengan cara menentukan jenis barang, kualitas, kuantitas, waktu, dan tempat pengiriman. Nah, yang ketiga ada Abu Yusuf. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Abu Yusuf adalah mengenai penentuan tarif perpajakan. Nah, yang keempat ada Muhammad bin Al-Syaibani. Pada masa ini, Al-Syaibani mengklasifikasikan jenis pekerjaan menjadi 4, yakni ijarah atau sewa menyewa, tijarah perdagangan, sira'ah pertanian, dan sina'ah industri. Yang kelima ada Ibnu Maskawai. Pada masa ini, Ibnu Maskawai memberikan pemikiran tentang teori pertukaran dan rumus persyaratan uang yang sesuai dengan perkembangan zaman untuk menjadi lebih efektif dan efisien. Periode kedua, dari tahun 1058 hingga 1446 Masehi. Yang pertama ada Al-Ghazali. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf. Nah, yang kedua, Ibnu Taimiyah. Pemikiran ekonomi pada masa Ibnu Taimiyah meliputi mekanisme pasar atau pasar bebas, mekanisme harga di mana pemikiran Ibnu Taimiyah bahwa terjadi fluktuasi harga pasar dapat dipengaruhi oleh permintaan dan persediaan barang. Yang ketiga ada regulasi pasar. Nah, yang ketiga ada Ibnu Khaldun. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun meliputi teori harga dan teori mata uang. Yang keempat ada Al-Makrizi. Al-Makrizi mengidentifikasi penyebab kelaparan dan kekeringan akibat kenaikan harga-harga secara periodik. Nah, yang periode ketiga dari tahun 1446 hingga 1932 Masehi. Pada masa ini ada beberapa pemikiran para tokoh, di antaranya ada Syekh Waliullah. Syekh Waliullah mengungkapkan 2 faktor penyebab penurunannya pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama tentang keuangan negara, yang kedua tentang perpajakan yang membebankan pelaku ekonomi. Tokoh yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghan. Menurut Jamaluddin, pemerintahan otoriter sama dengan sebuah penindasan. Pemerintahan ini menyangkal aktivitas dan kerentasan masyarakat terhadap monopoli asing yang pengendaliannya dari suatu negara. Bentuk imperialisme ini mudah untuk mendominasi pemerintah absolut, di mana pemerintahan ini banyak digunakan oleh negara Islam. Yang ketiga ada Muhammad Abduh. Menurut Muhammad Abduh, kekayaan yang tidak dilandasi iman akan membawa pemiliknya hanyut ke dalam kesenangan dan mengabaikan orang lain yang harusnya disantuni. Ya, yang terakhir ada periode kontemporer dari tahun 1930 hingga sekarang.
pada periode ini dibagi menjadi beberapa mazhab, di antaranya mazhab Bahir As-Sadr. Menurut pemikiran dari As-Sadr, yakni mempelajari ilmu ekonomi harus dilihat dari dua aspek filosofis, yaitu pertama, aspek ekonomik atau normatif yang merupakan hasil pemikiran manusia. Nah, yang kedua adalah economics dan aspek positif economics yang mempelajari tentang teori konsumsi dan permintaan. Yang kedua ada mazhab mainstream, di mana mazhab ini menjelaskan bahwa memang secara keseluruhan tidak terjadi kesenjangan antara jumlah sumber daya ekonomi dengan kebutuhan, atau bisa dibilang terjadi adanya keseimbangan atau equilibrium. Namun, terkadang pada suatu waktu juga bisa dijumpai adanya kelangkaan. Yang ketiga ada mazhab alternatif kritis. Mazhab alternatif kritis berbeda dengan kedua mazhab sebelumnya. Pada mazhab ini menjelaskan tentang ekonomi Islam adalah suatu wacana yang masih bisa diperdebatkan kebenarannya karena merupakan suatu tafsiran manusia terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang perlu diuji dan dikaji terus-menerus. Tadi sedikit penjelasan tentang sejarah ekonomi Islam yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.